Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Feren Widaskar, Manajer Inkubator pada Business Learning Center Inkubator atau kami biasa sebut BLC Inkubator. Di sini saya mendapatkan mandat dari Bapak Direktur, Bapak Irfan Aristy Asfi'i, untuk menyampaikan program kerja BLC Inkubator tahun 2025 yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan kerjasama dalam program Inkubator LPDB KUMKM tahun 2025. BLC Inkubator sendiri merupakan lembaga inkubator di daerah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Kemudian dalam melaksanakan inkubasi, kami berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, Bab 7 Pasal 132 sampai dengan Pasal 138. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara inkubasi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan non-badan hukum, dan masyarakat. Nah, kemudian em, pelaksanaan inkubasi ini terdapat tujuan dan juga sasaran. Untuk tujuannya yaitu menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM, mengoptimalkan pemanfaatan SDM terdidik. Kemudian untuk sasaran inkubasi yaitu menciptakan dan penumbuhan usaha baru, penguatan kapasitas pelaku usaha pemula, serta peningkatan nilai tambah. Selanjutnya, profil singkat dari Business Learning Center atau BLC Inkubator. Kami berdiri sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Pendirian BLC Inkubator ini berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 7 Juli tahun 2022. Kami memiliki misi, visi, serta tujuan, yaitu visi kami memberikan trust atau kepercayaan kepada para pelaku koperasi, UMKM, serta wirausaha pemula dalam menjalankan bisnis. Untuk misi kami, yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan guna mencegah kegagalan dalam berwirausaha. Untuk misi yang kedua, yaitu memberikan solusi permasalahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, serta ada tujuan kami yaitu mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah atau mutu, serta kualitas daya saing produk usaha pelaku usaha, dan menumbuh kembangkan serta memperkuat ekosistem jejaring para pelaku usaha, kolaborasi antar stakeholder, juga penyedia dan pengguna teknologi melalui inkubasi. Untuk selanjutnya, dalam melaksanakan inkubasi, kami telah membuat rencana kerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Nah, untuk tahun 2022 ini saat BLC ini didirikan, jadi inkubator masih melakukan penyiapan. Penyiapan apa saja? Yaitu penyiapan sarana prasarana, perizinan, segmen, kurikulum, serta standar operasional prosedur atau SOP. Nah, kemudian untuk tenan, kami melakukan sosialisasi program inkubasi. Kemudian untuk stakeholder, kami ada notaris, kementerian atau lembaga, pemerintah kabupaten, dinas koperasi dan UKM. Dan untuk goals pada tahun 2022, sebanyak 3 deals tenan UMKM mendapatkan pendanaan. Kemudian pada tahun 2023 masuk ke permodelan. Jadi kami telah melakukan rekrutmen menggunakan Google Formulir. Kemudian untuk tenan, kita telah melakukan inkubasi sebanyak 26 tenan. Tenan yang kami inkubasi yaitu tenan koperasi. Nah, untuk stakeholdernya sendiri dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dinas koperasi dan UKM, BUMN, angel investor, serta venture capital. Untuk goals atau rencana capaian kita pada tahun 2023, sebanyak 2 deals tenan koperasi mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM. Nah, pada tahun ini, tahun 2023, kami telah bekerja sama dengan LPDB ke UMKM. Kemudian masuk pada tahun 2024, yaitu replikasi. Untuk inkubator, kami optimasi inkubator dengan platform online. Untuk tenan, minimal kami melakukan inkubasi sebanyak 25 tenan koperasi.
Nah, untuk stakeholder pada tahun 2024, yaitu sinergi platform e-commerce dengan KUMKM, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga. Untuk goals, capaian kami pada tahun 2024, sebanyak 1 deals tenan koperasi mendapatkan em, pendanaan dari LPDP KUMKM dan 4 tenan koperasi mendapatkan kerjasama. Pada tahun 2024 ini kami masih bekerja sama juga dengan LPDP KUMKM. Kemudian rencana kerja pada tahun 2025 yaitu impact dengan optimasi inkubator dengan platform online. Kemudian untuk tenan yang akan kita inkubasi rencananya minimal 15 tenan koperasi. Nah, untuk stakeholder pada tahun 2025, platform e-commerce-nya siap akses dan untuk goals atau capaian, kami menargetkan sebanyak 5 deals tenan koperasi mendapatkan pendanaan LPDP KUMKM, serta 5 koperasi atau 5 tenan mendapatkan kerjasama. Oke, em, berikut adalah profil kantor dari BLC Inkubator. Dalam kantor BLC Inkubator terdapat ruang inkubasi untuk tenan, kemudian ada ruang coaching tenan, ruang direktur, ruang pengelola, ruang ibadah, tempat alat tulis kantor, lemari, pantry, toilet, serta parkir untuk kendaraan. Baik, untuk selanjutnya struktur pengelola inkubator, kami ada direktur kami Bapak Irfan Aristia Asfi'i, kemudian saya sendiri, Faren Widya Sekar, selaku manajer inkubator, ada Ibu Widya Intansari sebagai sekretaris inkubator, dan juga Ibu Fatmanur Kumala sebagai bendahara inkubator. Nah, selain dari pengelola, dalam menjalankan inkubasi, kami juga terdapat mentor-mentor, di antaranya ada Bapak Selamat Sunarto sebagai Kepala Dinas dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Kemudian Bapak Ali Mustaqim, Kabid PPUM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Ada Ibu Fadila Nurul Rohmah sebagai Komisaris PT Business Learning Center. Ada Bapak Febri Doni sebagai Pengurus Koperasi Pemuda Indonesia. Ada Bapak Eko Yulia Santoso, Direktur PT Teknologi Indonesia Cipta Hadiah. Kemudian ada Bapak Fitri Lisan, JR SPV Assistant Accountant PT MSM. Nah, kemudian roadmap kegiatan inkubasi, kami memberikan roadmap inkubasi kepada tenants. Yang pertama, entrepreneur workshop, yaitu dengan mengundang mentor berpengalaman dan memberikan pelatihan kepada koperasi dan UMKM. Kemudian untuk roadmap yang kedua, yaitu entrepreneur class, koperasi dan UMKM mendapatkan pengetahuan dan skill teknis tentang aspek manajemen bisnis. Untuk roadmap yang ketiga, coaching mentoring, yaitu koperasi dan UMKM akan dibimbing dan dibantu oleh coach bersertifikat dan juga mentor yang ahli selama masa inkubasi. Kemudian, koperasi UMKM visit. Setiap tahun mengunjungi ke UMKM untuk belajar langsung tentang budaya serta operasional bisnis sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya yaitu business pitching. UMKM memiliki peluang untuk tampil di depan angel investor, venture capital, dan juga lembaga keuangan lainnya. Nah, untuk roadmap yang terakhir yaitu dealing. Jadi pengelola melakukan pendampingan kepada koperasi dan UMKM dalam melakukan dealing dengan angel investor, venture capital, dan lembaga keuangan lainnya. Hmm. Untuk kegiatan inkubasi, PLC Inkubator telah membuat kurikulum inkubasi yang akan diberikan kepada tenan-tenan kita nanti, yaitu kami akan memberikan materi terkait pengenalan koperasi dan juga UMKM, materi terkait legalitas atau perizinan, selanjutnya yaitu materi terkait analisa keuangan, analisa potensi, persiapan bisnis, analisa konsumen, digital marketing, kewirausahaan dan juga kepemimpinan, valuasi bisnis, funding and finance for startup, pitching, dan juga materi terkait akses pendanaan.
Selanjutnya dalam melakukan inkubasi, BLC inkubator terdapat standar operasional prosedur yang dibagi menjadi tiga, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, serta pasca inkubasi. Untuk pasca inkubasi, yaitu yang pertama dimulai PUM rekrutmen, kemudian assessment tenant, penetapan tenant terpilih, kemudian selesai. Nah, untuk SOP inkubasi yaitu mulai, kemudian inkubasi, workshop class, coaching one-to-one, kemudian business pitching, pendampingan deal, kemudian selesai. Nah, untuk pasca inkubasi dimulai, kemudian online formulir, menggunakan online formulir, kemudian memproses data, reporting, kemudian laporan, dan selesai. Baik, ini merupakan SOP dan juga kontrak tenan. Ya, kontrak tenan ini penting karena untuk kepastian hukum, nah, untuk agar tenan dan juga inkubator mengetahui hak dan juga kewajiban. Baik, untuk selanjutnya, untuk strategi inkubasi, kami menggunakan pendekatan bisnis model canvas atau BMC. Jadi BMC sendiri merupakan alat strategis yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis sebuah perusahaan, dalam hal ini koperasi dan juga UMKM. Nah, berikut merupakan contoh pendekatan BMC, pengembangan strategi bisnis produk olahan susu. Nah, tahap awal dalam pembuatan BLC, kita harus menentukan target pasar atau customer segment. Nah, target pasar dalam produk olahan susu ini siapa saja? Contohnya seperti keluarga dengan ekonomi menengah ke atas dan juga keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Setelah kita menentukan target pasarnya, kita akan menyampaikan value proposition atau kelebihan dari produk. Misalnya nih, sifat baru, kinerja, image, aksibilitas, kenyamanan, dan juga penambahan varian rasa baru. Nah, bagaimana value position ini tersampai ke customer segment? Kita masuk ke channel. Channel ini merupakan cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya pertama menggunakan saluran langsung dan juga menggunakan saluran tidak langsung. Nah, kemudian setelah menentukan channel, kita masuk ke elemen selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship ini ketika target pasar kita sudah tahu terkait kelebihan dari produk, bagaimana kita dapat menjalin hubungan ke customer dengan membuat saluran komplain, sales penjualan langsung, serta saluran komunikasi media sosial nih. Kemudian untuk elemen selanjutnya masuk ke revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan apa yang kita dapat ketika menjalankan bisnis misalkan produk olahan susu ini, yaitu yang kita dapat penjualan produk olahan susu dari produk terbaru. Nah, setelah revenue stream masuk ke key activities. Ini key activities ini kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan. Misalkan pemasaran, distribusi, kemudian produksi bahan baku susu, dan lain sebagainya. Ini contoh produk olahan susu. Kemudian setelah key activities, kita masuk ke key research. Jadi key research ini bisa dibilang senjata. Nah, senjata yang seperti apa? Senjata misalkan nih, untuk memasarkan kita menggunakan senjata apa saja dalam platform online. Misalkan ada e-commerce ataupun kita membuat akun-akun Facebook terkait produk kita, akun-akun Instagram, website-website seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam hal ini untuk produk bisnis olahan susu ada intangible dan juga tangible. Nah, selanjutnya elemen selanjutnya ada key partner. Key partner ini siapa saja yang akan menjadi partner dari bisnis kita. Nih, misalkan kalau olahan susu ada Koperasi Unit Desa Susu Sekitar.
kemudian ada perusahaan produksi kemasan untuk produk kita, kemudian perusahaan pakan, dan juga BPTU atau UPTD. Nah, setelah key partner, elemen yang terakhir yaitu cost structure. Kita harus em, menentukan cost-nya atau biaya yang telah dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ini. Misalkan ada biaya produksi, distribusi, biaya karyawan, bagian peternakan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, unique value. Jadi kami nanti akan mencari kelemahan dari tenan kami. Kita mendengarkan kebutuhan tenan, kemudian em, setelah mendengarkan kita merancang produk yang solutif, kemudian melakukan uji coba pasar dan juga mentoring. Setelah itu kita akan melakukan riset online atau survei pasar dan mendapatkan solusi dengan meluncurkan atau menjual produk. Nah, untuk evaluasi, jadi untuk problem solvingnya ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian segmen atau target, apakah pasar sudah tepat? Kemudian untuk kompetitor bisnis, apakah pesaing bisnisnya sama? Dan juga model bisnis apakah model bisnisnya sudah tepat? Seperti itu. Nah, kemudian selama melakukan inkubasi, kami telah berkolaborasi dengan jejaring pendanaan, di antaranya ada LPDB UMKM. Kami telah bekerja sama pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Kemudian ada PIP, Pusat Investasi Pemerintah, dan juga ada Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI. Selanjutnya, daftar tenan binaan BLC pada tahun 2023, kami telah melakukan inkubasi kepada tenan koperasi sebanyak 26 koperasi, yang mana ini telah sesuai dengan rencana kerja BLC Inkubator yang telah saya paparkan di slide awal tadi. Nah, untuk tahun 2024, kami telah melakukan inkubasi sebanyak 25 tenan koperasi. Ini juga sesuai dengan target rencana kerja pada tahun 2024. Jadi kami pada tahun 2023 dan juga tahun 2024 telah bekerja sama dengan LPDB UMKM dalam melakukan inkubasi terhadap koperasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tahun 2025, sudah terkonfirmasi sebanyak 10 koperasi yang mau menjadi calon tenan binaan dari BLC. Nah, untuk target kami di tahun 2025 ini sebenarnya sebanyak 15 koperasi yang akan kita inkubasi. Nah, untuk selanjutnya pasti akan bertambah lagi sebanyak 15 koperasi yang akan kita inkubasi seperti itu. Nah, ini kemudian capaian pendanaan hasil inkubasi. Nah, tahun 2022 kami telah berhasil melakukan pendampingan terhadap UMKM dan mendapatkan pendanaan dengan total sebesar 422 juta. Pada tahun 2023 kami bekerja sama dengan LPDB UMKM, koperasi yang telah kita dampingi mendapatkan pendanaan dari LPDB UMKM dengan total 1.350 juta, dan kemudian pada tahun 2024 kami telah berhasil mendampingi koperasi dalam akses pendanaan dari LPDB UMKM dan juga kerjasama dengan total 3.052 juta 83.500 rupiah. Nah, ini dokumentasi ketika kita melakukan inkubasi. Jadi penyelenggaraan inkubasi koperasi, ini proses tidak akan mengkhianati hasil melalui program inkubasi yang dilakukan oleh BLC Inkubator, berharap dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, menciptakan wirausaha milenial yang inovatif dan berkelanjutan, serta turut berperan mendukung program pemerintah untuk mendorong koperasi dan UMKM berkembang serta maju dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Baik, dari paparan yang telah kami jelaskan tadi,
dari BLC Inkubator berharap dapat bekerja sama kembali dengan LBDBK UMKM untuk membina koperasi agar naik kelas serta dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.